Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer Natali dari kelas 11B dengan NIS 1839. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai makna dan paham tentang gereja. Di bab ini kita akan memahami makna gereja sesungguhnya melalui ajaran kitab suci, gereja, dan konsili Vatikan II. Di bab ini ada dua subpokok bahasan. Yang pertama ada gereja sebagai umat Allah dan yang kedua ada gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Yang pertama, kita akan menjelaskan atau kita akan membahas mengenai gereja sebagai umat Allah. Nah, jika kita bertanya kepada sebagian besar orang-orang atau umat Katolik, mereka akan menjawab bahwa yang pertama, gereja adalah gedung. Gereja adalah rumah Allah, tempat beribadat, misa, atau merayakan ekaristi umat Katolik atau umat Kristiani pada umumnya. Dan yang kedua, gereja adalah ibadat. Gereja adalah lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan manusia dalam relasinya dengan Allah lewat ibadat-ibadat. Atau gereja adalah persekutuan imat yang beribadat. Yang ketiga, gereja adalah ajaran. Gereja adalah lembaga untuk mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut katekismus. Untuk bisa menjadi seorang anggota gereja, si calon harus mengetahui sejumlah ajaran atau doktrin atau dogma. Menjadi anggota gereja berarti menerima sejumlah kebenaran. Dan yang keempat, gereja adalah organisasi atau lembaga sejagat atau internasional. Gereja adalah organisasi dengan pemimpin tertinggi di Roma dengan cabang-cabangnya sampai ke pelosok-pelosok seantero jagat. Dan yang kelima, gereja adalah badan sosial. Gereja adalah lembaga yang menyelenggarakan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan macam-macam usaha untuk menolong orang miskin. Dan tidak lupa yang pasti, kata gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis, igreja, yang diambil dari bahasa Yunani yaitu eklesia, yang berarti kumpulan, pertemuan, atau rapat. Lalu yang kedua, melalui ajaran kitab suci pada bacaan kisah para rasul bab 2 ayat 41-47, ciri-ciri gereja sebagai umat Allah nampak dalam bacaan tersebut, yaitu dalam persaudaraan sejati. Hidup mengumat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri. Sebab hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih seperti yang dicerminkan oleh hidup umat perdana. Dan yang ketiga, melalui ajaran gereja sendiri, yaitu gereja sebagai umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil untuk melakukan misi penyelamatan dari Allah. Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, Gereja Katolik pasca Konsili Vatikan II membuka pintu-pintu dialog serta memperbarui diri untuk hidup bersama dengan sesama manusia ciptaan Tuhan dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Jadi tidak hanya bagi yang beragama Katolik atau yang berbudaya sama saja, melainkan juga dengan agama-agama lain dan budaya-budaya yang lain juga. Paus Fransiskus dalam suatu audiensinya dengan para peziarah di Vatikan menegaskan bahwa gereja ini lahir dari keinginan Allah untuk memanggil semua orang dalam persekutuan dengan Dia, persahabatan dengan Dia, untuk berbagi dalam kehidupan ilahinya sendiri sebagai putra dan putrinya. Lalu ada salah satu sejarah baru dalam Gereja Katolik, yaitu Paus Fransiskus bersama Imam Besar Al-Azhar, Sheikh Ahmed El-Tayeb telah menandatangani The Document of Human Fraternity for World Peace and Living Together. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah baru bagi Gereja Katolik yang selalu membuka diri untuk membangun persaudaraan sejati umat manusia. Dan yang pastinya sekarang gereja pada zaman sekarang itu harus menjadi persekutuan yang terbuka. Pentingnya keterbukaan bukan hanya terbuka dengan sesama dalam iman dan keyakinan, melainkan juga terbuka terhadap sesama
agama lain. Artinya kita membuka berbagai kemungkinan dialog dan kerjasama yang baik dengan sesama pihak yang berjuang bersama. Jadi tidak hanya bagi yang beragama sesama Katolik, namun juga agama-agama lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan ketika saya menjelaskan. Sekian, terima kasih.